Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharin amin. Mari kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naj'alu lan dadekna sapa Indonesia rasulan ing rasul ila bani Israil maring bani Israil. Kesiba ing dalem isi kecil si cilik au ba'dal bulughi sa'use balik. Jadi Allah menjadikan Nabi sebagai rasul terhadap orang-orang Bani Israel sejak kecil atau setelah balik. Pokoknya dijadikan Nabi. Tandanya sejak kecil kan sudah kelihatan jejak air. Fana faho mongko nyebul mongko niyam sapa Jibrilu malaikat Jibril fi jabidir iha ing dalam kulone kelamine Siti Maryam. Fahamilat mongko meteng mongko ngandung Siti Maryam. Wa kana lan ana iku min amriha saking perkara Siti Maryam apa mabarang dzikira kang disebut apa ma di surat Maryam dalam surat Maryam. Jadi penjelasan yang lebih lengkap itu terdapat di surat Maryam. Kalau mabasa anikan mutus ing saso mau lan Bani Israil manusia pola mongko ngendika sapa Isa lan maring orang-orang Bani Israil. Ini sak temen ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaikum Bani Israil. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada orang-orang Bani Israil untuk meyakinkan karena kalau Nabi itu memang harus disuruh Allah untuk mengaku dia sebagai Nabi. Beda kalau dengan ulama tidak harus mengaku ya. Karena Nabi kan dibekali oleh Allah mukjizat ya, suatu saat untuk menunjukkan kalau dia itu punya hal yang beda dengan yang lain. Khariqul adat, beda dengan kebiasaan. Itu untuk membuktikan salah satunya dia jadi Nabi ya. Tapi kadang-kadang ya pemahaman orang kan beda. Artinya itu dianggap mungkin punya ilmu yang bukan yang baik ya. Ani kelawan satu menengsun bi ani kasan iku kajitu pun teman-teman teko ingsun ing sira bi ajeng kelawan ayat alamat ketika ala sidki ing atas bener ingsun mirabikum saking pangeran sira. Iya utai ayat te alamat iku ani saat temen sebab pikir aplikasi ini istilah kalau enggak akhluku ndadekake ingsun usawiru tegese ngrupakake ingsun laku macamnya tini saking endut saking tanah lebu kaya atitaire kaya tingkae manuk misal surati hale kaya rupane manuk. Fakafu mongko tekap kae tairi iku ismu maf'ulin dadi ismu maf'ul ya. Isi maf'ul akhluku. Jadi antara lain di sini kan alamat tadi ya, diberikan tanda adalah kebenaran Nabi Isa. Kemudian sini juga disebutkan dia bisa menghidupkan dari tanah yang digambar. Seperti burung kemudian bisa hidup gitu ya. Makanya ada yang punya pendapat yang keliru dianggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan karena ini salah satunya ya. Salah satunya Nabi kan punya mukjizatnya supaya diakui oleh umatnya, oleh orang-orang yang ada pada masa itu, bahkan ya tidak hanya masa itu sampai sekarang ya, yang mengakui keberadaannya sebagai Nabi. Fa'amfuku mongkon damoni mongkon nyebul ingsun fi ing dalem
kaitoiri, maksud tanah yang diserupakan burung tadi. Adhamil kaf fihi, maksudnya dhamil fihi kaf kait. Fayakunu moko ono kaitoiri iku toiron mabur. Setelah ditiup maka akan mabur, terbang. Wa pikiratin toiron, tidak dibaca toiron tapi toiron. Isim fa'il, tidak masdar. Biidznillah kalaman izin Allah, bi rotikan iradi Allah. Fa khalaqa maqadaran sapa Allah lahum an Bani Israil al-khufasa ing lawa, ing ini ya apa? Kelelawar. Li anau kan khufat iku akmalu thairi, luwe sempurnane burung ya. Nggak tahu ini tafsirannya kok kelelawar lebih sempurnanya burung. Apa nih kholkon ketatiane. Fakana maka ana khufas iku yatiru mabur. Berarti setelah ditiup dari tanah yang diserupakan burung, ya mungkin kalau sekarang kan dicidak ya tanahnya, kalau dulu mungkin ya pakai manual tangan ya. Wa utawi Bani Israil iku yang dulu ningali ing kupas, melihat kelelawar yang terbang. Faida qaban samar an ayuni saking peningale Bani Israil sakoto moko rugur apa kufas maitan kali tadi mati mayit. Jadi hanya sebentar ya, pokoknya untuk meyakinkan kalau Nabi Isa itu benar-benar Nabi ya. Karena dibekali mujizat Allah bisa menghidupkan tanah yang disetting, ditata sebagaimana burung kemudian bisa hidup. Wa ubari ulang marasno sapa Nabi Isa asfa tegese marasno. Wa ubari ulan marasaken sapa ingsun. Asfi tegese maras sapa ingsun al akmaha ing wong kang wuta asal, alandi ulida wong kang dena akmah halimta. Jadi dia bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir maksudnya ya. Wal aproso lan wong kang belang, kulitnya belang asal sejak asal ya. Wa khuso bidik wa khuso entekakon apa akmal apros bidik so li annauma da'a i'aa. Angel tambahan kedua itu ya, buta asli dan kulitnya ya, belang-belang. Itu sulit sembuhnya ya. Wa kana sapa Isa iku bahasahu ngutus Allah Isa fi zamani tibi, yang dalam zamane ya masalah ini, masalah kedokteran, orang menyembuhkan nanti. Karena di situ banyak orang-orang yang bisa menyembuhkan, maka Nabi Isa dijadikan nabi di situ, juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan orang sakit ya. Lihat sikonnya, lihat zamannya ya. Kalau di situ modelnya begitu ya Allah buat begitu supaya sama gitu ya. Tapi ya kenyataan lebih dahsyat karena Nabi ya bisa mengalahkan yang lain. Wa abro'ah moko marasno sapa Isa fi yaumil khamsina alfan, fi yaum dina khamsina ing 50 apane. Jadi sehari bisa menyembuhkan 50.000. Bayangkan ya, kalau mungkin ini apa namanya tidak nabi mungkin ya orang berjubel 50.000-an banyak sehari, pada sehari ya, mungkin sehari pagi sampai tengah malam, larut malam ya. Kalau orang biasa berarti kan pasiennya banyak itu ya, 50.000. Bidu'ai kelawan donga nang ngene Gusti Allah, donga untuk berdoa kesembuhan, bisa iman ya. Orangnya mungkin ditanya dulu sarannya iman pada Allah, kemudian dia mau menyebutkan dan sehat. Wahi lang ngorepaken sapa ingsun
al-mautama bi'idznillah kelawan izin Gusti Allah. Dia juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Karorohu balan sapa Allah idznillah. Jadi dia bisa menghidupkan orang mati tapi dilafalin diulangi biidznillah. Mengapa kok diulangi dengan idznillah? Yang tadi juga billah, sekarang juga billah, biidznillah lina bitahumil uluwiyah bihi. Krana ngilangake salah ciptane dadi pangerane bihi dalam Nabi. Jadi jangan sampai Nabi Isa dituduh punya kekuatan gaib yang dianggap sebagai Tuhan. Ya, kalau Tuhan kan segalanya ya, tidak ada kelemahan sama sekali. Jadi ini seorang Nabi yang diberikan mukjizat, gitu ya, beda ya. Kalau seorang Nabi ya, yang mukjizatnya apa itu yang dari Allah ya. Kalau Allah kan segalanya ya. Itu harapannya. Karena kadang-kadang orang yang tidak tahu kan mudah tertipu ya. Kadang-kadang seperti sekarang ini, kalau orang yang ilmunya belum begitu banyak, kemudian ada ceramah atau apa, kadang tertipu ya, dengan orang yang ceramah itu. Akibatnya mengikuti yang tanpa seleksi pembahasannya. Akibatnya mungkin bisa terjadi ada hal yang sebenarnya keliru, akibatnya menganggapnya benar karena asalnya ketidaktahuan sama sekali. Fahya mongko nguripna sapa Nabi Azara ing wong aran Azar sidikon kali menerake. Sidikon kali dadi sanak ya, setelah disembuhkan diaku jadi fami dan lahu ya. Wabna ajus dan orang yang anak lanange wong sing wis tuwa, tadi ada orang tua punya anak lan disembuhkan. Wabnatal asir dan anak yang berumur 10 tahun ya tadi ya, buta dan sakit belang-belang tadi. Pak Asu mongko urip sapa iku maneh Azar dan seterusnya. Wawulita dan paring anak. Setelah hidup dia masih mungkin untuk mempunyai keturunan. Wawudalahum ya. Wasama Ibni Nuhin dan menghidupkan Sam bin Nuh ya. Nabi Musa bisa menghidupkan Sam bin Nuh. Wamata fil kalam. Mengapa? Mama telah mati dalam sana. Ya karena orang-orang pada masa itu ingin ya biasa kan Nabi dites ya oleh kaumnya. Terutama ini kan orang-orang yang tingkat kepercayaan atau tingkat iman kepada Nabi agak rendah. Itu mungkin kadang-kadang yang ngetes itu ya mungkin orang kafir atau mungkin orang ini, orang kalau zaman Nabi orang munafik ya. Itu kan masuknya imannya itu kan terpaksa. Nah, karena sudah temannya berkurang akibatnya dia terpaksa ikut kan gitu. Atau mungkin juga untuk menghindari pajak ya, pajak dalam arti yang tidak masuk Islam ditarik pajak ya. Wa nabikum lan nyritani ingsun ing sira bimakan tak kula mangan sira amatan lan nyimpen sapa sira. Tabauna tegese nyimpen sapa sira fi buting ama sira. Mimasa lam uayinu kang ora ningali ingsun ing ma. Jadi Nabi Isa bisa menjelaskan
menceritakan orang-orang yang menyimpan ini dulu. Pernah kan pernah ada orang Bani Israel ngetes ya, minta makanan dari langit, kemudian diberi makanan. Nah itu kan kata Nabi Isa kan tidak boleh, harus dimakan di situ, tidak boleh disimpan. Tapi ternyata kenyataannya ada yang menyimpan. Ya memang biasanya kalau di zaman Nabi ya, kalau sudah umatnya itu minta aneh-aneh, itu biasanya secara umum ya, melihat hikayat atau cerita di Al-Quran, kalau sudah mintanya aneh-aneh itu sudah dekat dengan adab. Karena apa? Biasanya kalau minta aneh-aneh itu sudah akan dilanggar. Seperti Nabi Isa ini kan kaumnya minta makanan rampatan, dikatakan jangan menyimpan dengan timah, tapi kenyataan disimpan. Nah, kalau sudah itu kan biasanya sudah akan terjadi adab Nabi Nuh ya gitu ya. Yubiru nyeritakake aweh khobarno asaksa bima yakulu bima akala wa bima yakulu batu. Jadi nyeritakno seseorang bima akala, wong yang makan ya. Wa bima yakulu, dan makan setelahnya, setelah diambil dimakan, atau mungkin setelah diambil baru kemudian hari dimakan. Dia tahu ya, karena ya tadi kan Nabi punya mukjizat yang diberikan oleh Allah ya. Maka tidak bisa kita merahasiakan, semuanya diketahui karena ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Inna bidzalika mangkur la ayatan, yaktine ana ayat tanda lak mansa ingkun mukmina iman. Wajib teko ingsun ing sira mutan halam lima barang baina yati ing dalam sadurunge qol bisa ingsun baina yadai ing dalam bayadai ing dalam sadurunge ingsun obli tegese sadurunge ingsun yang tahu sana. Dan Nabi Musa Nabi Isa datang kepada kaumnya, maksudnya jadi nabi, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Wali ukilan ngalakan sapa ingsun nak maca ba'dal ladzi sabara kurim kan alaikum. Dan dia menghalalkan sebagian barang yang diharamkan. Fima dan jadi menghalalkan barang makanan atau mungkin apa saja yang di Taurat itu diharamkan, dilarang oleh Nabi Isa, dihalalkan. Ya, seperti di Nabi Muhammad kan juga begitu, ada yang dulu mungkin diharuskan, sekarang tidak boleh. Dulu zaman Nabi Musa pernah orang-orang yang berdosa sampai musyrik dibunuh kan oleh yang tidak mesti menyembah kerbau dari emas itu ya. Fa ahlamu kalan sallallahu alaihi kaum Bani Israel minas sama kesabi iwa atau mana. Jadi dia menghalalkan ikan dan burung, malah sia-sia tahu main barang ayat tegese barang taklah sia-sia kang orang duweni kuku sing kuat. La sia-siata orang dengan kuku kang kuat mojot lahu maring tadi burung yang tidak punya kuku yang tajam itu dihalalkan. Wakila dan da opo ahala dawa halai wali ukila maya al jami'ah ngalalno sapa Allah aja sekabehan nanti. Maksudnya yang dihalalkan tidak sebagian tapi semuanya. Ini ada yang menafsiri wali ukhalakum ba'dal ladzi maksudnya semuanya. Fa ba'dun bimana kulun. Kalau itu maka arti ba'dun itu artinya semua ya, tidak sebagian. Wajib itu mensukatur bi'ati rob bi'ati ka'at rob samisro karorohu balan-balan sapa Allah ing kitukum. Ini di sini setelah tadi diungkapkan, kemudian dibicarakan lagi. Tak
kidan krana nguwatake. Jadi setelah diulangi, kadang-kadang kan ada orang yang sudah dibicarakan supaya ingat. Dibalan-baleni supaya lebih ingat, atau mungkin itu hal yang serius ya. Waliyubna lan krana den atapake alaihi apa fataku, atau mungkin juga dan juga lafal berikutnya diikutkan tarkibnya susunan kalimatnya seperti sebelumnya. Fataku mongko wedya sapa sira amang kuwati ulangan sapa ni ingsun bima barang amurukum kang perintah ingsun sira bihi minta fil asaken nauhina Gusti Allah mengesakan Allah wa taati lan taat nangone Gusti Allah subhanallah. Inna sa'atun Gusti Rabbi iku Rabbi pangeran ingsun. Iki kata Nabi Isa. Innallaha Rabbi wa rabbukum. Rabbi pangeran ingsun wa rabbukum fa butuh moko nembah sapa. Hada iki agama nyembah sapa sing Allah hada agama alladzi amurukum kang perintah ingsun ing sira bi kana. Hada uta fa butuh innallaha Rabbi pangeran wa rabbukum. Lan pangeran sing fa butuh mongko nyembah sing hada utai kaum alladzi amurukum bi agama yang kita diperintah menjalankan iku siratun dalan tariqun mustaqim. Agama yang kita disuruh untuk mengikuti adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Fakatabu moko apa yang terjadi setelah ditunjuk oleh Nabi Isa fakatu mongkorong kaum hu ing Isa walam yumina ora iman sapa Bani Israil kaum biikran. Tetapi setelah ditunjukkan kaumnya tidak beriman, malah mendustakan, tidak percaya, membenci. Falamma khasa Isa, karena umatnya tidak percaya, suatu saat falamma khasa Isa mau semacam weruh krasa alima weruh sapa Isa minum sayang al-kufru yang kufur. Jadi setelah itu dia merasakan ada orang-orang Bani Israil yang kufur ya. Kufurnya dalam arti ingin berbajak kepada Isa. Falamma khasa alaihim Isa min al-kufra wa aradu lan ngaram sapa Israil qatlahu maten Isa. Jadi dia merasakan mengetahui seluk-beluk mungkin punya siasat di antara orang yang kufur ya, yang tidak percaya tadi, yang mendustakan tadi untuk membunuh yang biasa kan. Orang kalau ada perubahan dan perubahan itu membawa dampak menurut dia kurang seketika itu kurang menguntungkan kan, ingin ya bukan dia yang merubah tapi orang yang memberikan pencerahan malah dihilangkan. Kala mengkomunikasi sapa Isa man ansori man uti sapa iku ansori berapa wong nuli Isa karena dia mengetahui gelagat orang-orang kafir dari semacam itu, maka dia tanya kepada muridnya, Awan, siapa di antara kalian yang jadi penolong saya, backing saya ya? Dia ngetes ya muridnya, adakah di antara kalian yang mau menolong saya? Fala zahiban khali wong kang budhak Allah Gusti Allah la ansura li ansura krana nulungi ingsun dina ing agama. Jadi maksudnya dia mencari orang yang benar-benar ikhlas menolong Nabi Isa karena benar-benar menolong agamanya Allah, benar-benar yakin kepada Allah, benar-benar ikut kepada Nabi Isa, iman, tidak hanya sekadar lip service, tidak hanya sekedar ucapan belaka, tapi sungguh-sungguh memang orang yang sudah mantap keyakinan hati pada Allah Subhanahu wa taala, kepada agamanya Allah yang didakwakan oleh Nabi Isa. Ola mongkon jasa sapa Hawariyun, kaum Hawariyun. Jadi orang yang ditanya itu sebutan kelompoknya adalah Hawariyun. Nah, utai kita, utai ingsun iku ansarullah, berongkang nolong agama Gusti Allah. Aqwanu dinihi tegese berongkang nolong agama Gusti Allah dalam arti orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang yang beribadah secara murni, secara ikhlas, sungguh
dalam jalan agamanya Allah. Wahum utawi ansarullah utawi hawariyun iku asfiya'u Isa. Pira-pira wong kang dadi selire dadi kekasih Nabi Isa. Awaluman tur wong kawitan aman Nabi, orang yang pertama dengan kenabian Nabi Isa ya. Wa kan lan khabarinu iku isna asara rajulan, itu sebanyak 12 orang laki. Wa kan isna asara rajulan minal haur dapat haur wa huwa utai haur iku al bayatu putih al kholisu kang murni. Wakila dan macam apa kang dapat kanu ana kare iku kesorina lokang tukang penatu, dadi wong sing mencuci baju, sing menyetrika baju. Yo khawiruna kang mutiake sapa khawariyo asyaba ing totot 4. Jadi orang pekerjaannya memutikan baju, mencuci baju, menyetrika, ayo bayi dua tegese mutin maka disebut khawariyo. Amanah iman ingsun sodakna tegese menerake ingsun bila ikan Gusti Allah wasat lan naksenono sirop ya Isa Isa bi anna muslimun. Inilah perkataan dari Hawariyun, orang yang mau menolong Nabi Isa, yang berbakti, beribadah, bertaat kepada Allah, menolong agamanya Allah. Rabbana, kemudian mereka berdoa, Rabbana do pangeran ingsun, amanah iman ingsun, bima kan ba anzalta, kan nurunaken Tuhan minal injili sang Injil, kitab Injil, wattaba'na lan ingsun ar-rasula ing rasul Isa tegese Nabi Isa. Jadi dia percaya kepada kitab Injil dan percaya kepada Nabi Isa, ikut ajarannya Nabi Isa. Faktuna panjenengan nulis Tuhan ingsun ma'asyarisan pira-pira kang nyeksen laka maring Tuhan bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyat Tuhan wa rasulika lan utusan Tuhan bistikan temen kala ngendika sapa Allah taala wa makaru lan nyandupa sapa kufar Bani Israil bi Isa dalam idawa kalau alekan masyarakat sapa kufar Bani Isa bikotli yaktuluhu kang mateni id wakalu krana masrake kufar Bani Israil bika Isa man wayak tulu kaman sawa ing Isa hoilatan kelawan nyamar. Jadi orang-orang Bani Israil, khususnya orang kufarnya, kafirnya, ingin membunuh Nabi Isa tapi tidak dengan sendiri, tapi menyuruh orang, jadi pembunuh bayaran ya. Orang-orang itu mengkonspirasi, ya seakan-akan bukan dia yang membunuh ya, karena ada orang-orang yang mau dibayar untuk melakukan kejahatan tadi. Tetapi jangan wa makarullah, orang nyandu poyo membalas nyandu sapa Allah Gusti Allah bihim kelawan kufaru Bani Israil. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi begini maksudnya ya, misalkan kalau ada orang mau mencuri ya, ini kan ditandingi bagaimana supaya tidak jadi mencuri kan gitu. Jadi di backup, bukan dalam arti setelah dicuri dicari begitu, bukan ya, untuk menggagalkan itu ya, menggagalkan pekerjaan atau ya, permufakatan jahat tadi ya. Biar nal papan nibake sapa Gusti siba Isa ing wong kang nyerupani Isa alaman wong kosoda kang nyejo sapa man Isa. Jadi
Allah dalam makarnya itu membuat orang yang menyerupai seperti Nabi Isa, supaya orang-orang itu jadinya membunuh orang yang menyerupai Nabi Isa, bukan membunuh Nabi Isa. Itu ya maksudnya ya. Itu makarnya Allah. Tapi makarnya orang-orang Bani Israel ingin membunuh, tapi dia langsung menyuruh orang. Nah, Allah membuat dengan orang yang mengejar Nabi Isa, salah satunya itu diserupakan dengan seperti Nabi Isa. Faqataluhu mongko mateni sapa kufar Bani Israil ing sibama warufi anti angkat sapa Isa ila sakman. Jadi ternyata yang dibunuh bukan Nabi, tapi perasaan mereka ada Nabi Isa. Makanya keyakinan itu sampai terjadi turun temurun ya, karena merasa dia membunuh. Ini terutama orang Bani Israel yang pengikut Yahudi ya, bukan Bani Israel yang pengikut Nasrani ya. Kalau pengikut Nasrani kan tadi Hawariyun tadi ya, membela ya. Wallahu ta'ala khair makirin, luwe apik bagus-baguse kang nyandu boyo. Maksudnya yang buat makar tadi, yang untuk membackup tadi ya. Alam tukil luwe ngertine makirin bi kelawan makar. Utkur iling ngasra kala ing isam itu kala yang ngucap Allah Gusti Allah aran dawuh sapa Allah Gusti Allah ya Isa, he Isa, ini mutafika, ini saat iku mutafika zat kang ngalap sira kok bisa ngalap sira fi kala ngangkat sira ila yaman. Jadi ini setelah dikejar supaya tidak terjadi, maka Allah membuat wajah untuk mungkin apa ya, orang yang mengejar diserupakan Nabi Isa. Maka Allah dawuh ini mutafika ngalap sira qabiduka wa rafiuka. Jadi Nabi Isa diambil dan diangkat minat dunya min ghairi matin, saking tanpa mati, tanpa meninggal dunia. Jadi diambil dari kejaran orang-orang Bani Israel, khususnya orang-orang kafir. Tapi yang mengejar ya sama Bani Israel, tapi bayaran ya. Wa mutahhiru kulan ngedoake ingsun ing sira mubidukat ing minal ladina saking wong akeh, maksude sandupayane permufakat jahatnya, konspirasinya orang-orang kafirnya Bani Israel. Minal ladina wa mutahhiruka minal ladina kafir, orang-orang yang kafir. Jadi dijauhkan dari orang-orang kafir dalam arti yang punya permufakatan jahat, ininya membunuh Nabi Isa. Wajail ladina landat kang dadekake wong akeh tabauka. Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu sodaku tegese menerno sapa binubuatika kan kenabianmu ya. Allah dawuh kepada Nabi Isa, Allah mengangkatmu, Allah menggenggammu dan mensuci kamu, dalam arti membebaskan kamu dari keinginan jahat orang-orang Bani Israel yang ingin membunuh, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu pada masa itu ya tadi Hawariyun tadi ya. Di sini ditafsiri bisa muslimin minal muslimin wal nasara, orang-orang muslim dan orang-orang Nasoro. Kalau Nasoro kan pada masa itu ya, yaitu Hawariyun ya. Dan orang Islam ya yang jelas ya percaya, yakin keberadaan Nabi Isa ya. Fauqal ladina endam dukure wong akeh kafaru kang padha kufur bika kan sira.
Jadi orang-orang yang mengikut derajatnya di atas orang-orang kafir. Wahum utawi alladzina kafaru iku Yahud ya'lunahum, orang-orang Yahudi ya'lunahum kang kuli alladzina tabau hum ing alladzina kafaru bil hujjati wasaifi. Jadi hujahnya menang orang-orang yang mengikuti Nabi Isa dengan orang-orang yang kafir. Berhujah menang, dalam arti hujahnya yang argumentatif, yang dibenarkan dalam ilmu berdebat, bukan ngawur. Biasanya orang itu kalau debat kalangan marah ya. Bisa filan perang. Kalau perang juga menang. Ya. Walaupun mungkin suatu saat kadang-kadang kalah, tapi secara umum dimenangkan oleh Allah. Ila yaumil qiyamah sampai dina kiamat. Summa ilai mangkare summa ilaya mongko nuli maring ingsun panggonan kamulyaan. Summa ilaya mongko nuli maring panggonan kamulyaan ingsun maju nggon bali seneti. Kemudian dikembalikan kepada tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu di surga ya. Karena tempat kembali yang ya sejati selamanya abad-abad ya. Fakum mongkong ngukumi sapa sira bainak fakumu mongkong ngukumi sapa ingsun bainak sira biman ban kuntum kan sono fi indalma iku tatal ibuna padha sulaya sira min amiti saya menghukumi di antara kalian dengan hal yang diperselisihkan ya. Ya seperti ini tadi ya. Kenabian Nabi Isa kan diperselisihkan. Famal ladina ana puntai wakeh. Ini dalam arti di akhirat dihukumi sesuai dengan aturan yang benar. Kalau Nabi kok tidak diakui ya di akhirat jadi masalah ya. Famal ladina utawa kabeh bisa fa wadi mongko nyisa ladina adaban kelan sisa sadidan kang pedhe. Itunya indam bil qatri kan wasabi lan temponya wal jisati lan tar pajak. Jadi orang-orang kafir kalau ini lihat di zaman Rasulullah ya, walaupun awalnya mungkin jumlahnya lama-lama setelah jumlahnya berkurang karena mungkin kalah hujah, kalah pengikut, di dunia diberikan siksa dalam arti terbunuh. Terbunuhnya orang kafir itu siksa karena di dunia ini mungkin hidupnya enak, di sana mungkin kalau orang Islam kan mungkin beda lagi. Mukmin di sini mungkin kehidupan tidak enak, setelah meninggal syahid enak. Ini jadi ini tafsiri dalam arti setelah meninggal itu semakin baik. Itu kalau itu bukan antak mana nikmat ya. Dan ditawan dan ditarik pajak setelah keberadaan orang mukmin, orang Islam semakin banyak menguasai. Wal akhirati benar, dan di sana di akhirat akan menempati neraka yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amalam ora ana kedue alladzina minasin utai wong kang nulungi man itu ketika anu sing. Jadi di sana setelah masuk dunia ya tidak ada yang bisa harta benda yang dunia tidak bisa, keluarga, family, semuanya tidak, anaknya tidak ada yang bisa menolong. Di sana kan nafsi-nafsi semuanya sesuai dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Wa amal ladina amal keiman wa amil amal sholihat beramal bagus fa yuwafihim mongko nuwuni ingsun ing alladzina priya iwan nuni fa yuwafihim kalau fa yuwafihim nuhoni Allah ing alladzina fa kalau fa nuwafihim bagi nuhoni ingsun ing alladzina. Ada yang satu dhamirnya waib, ada yang satu dhamirnya mutab. Ujra ing pira-pira kanya alladzina ganjarane amale alladzina. Wallahu ta'ala hundul ora demen para-para wong kang dolim. Ayo akipun tekennya sapa Allah ing ndol. Ruwiyatin den riwayat apa ana sak salah kalau salah ilahi marisa
sahabatan ing mendung. Pada waktu akan dibunuh itu kan dikejar ya, karena ada yang tidak konsisten, asalnya mengakunya sebagai pelindung kemudian mengaku menunjukkan tempatnya, maka Allah mengutus mendung gelap seperti akan hujan peteng dedet ya, gelap gulita. Warofa adulan ngangkat sahab ing Nabi Isa. Ya tahu modelnya bagaimana, pokoknya terangkat dengan mendung pewalam ya. Ini kan bagian dari mukjizat. Fata'alaqat mongko gandolan sapa obi kan sapa umu ibu Isa. Jadi mungkin itu dekat ya tempat Nabi Isa dengan ibunya pada waktu dia melarikan diri itu, akibatnya ibunya memegang Isa. Faqala mongko ngendika Isa lamari umu ibune innaka tajmau. Saat kita ngumpulaken kiamat yang kita nanti di hari kiamat kita akan berjumpa. Wa kana dalik apa dalika mengkono rafa tadi diangkat Lailatul Qadri. Tadi malamnya Lailatul Qadar. Tadi Nabi Isa dikejar, akhirnya endingnya diangkat itu pas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di Baitul Muqaddas, dalam Baitul Muqaddas ya. Jadi dia diangkat, dikejar, kemudian diangkat pas Lailatul Qadar di Baitul Muqaddas sana ya. Dan adanya mendung yang gelap gulita supaya ya tidak tahu yang membunuh, ternyata yang dibunuh temannya sendiri, tapi diserupakan Nabi Isa. Itu ceritanya begitu, bukan tiba-tiba setelah gelap kelihatan Nabi Isa, sepertinya Nabi Isa dibunuh gitu, ceritanya begitu. Wa kana dzalik Lailatul Qadri bi Baitil Muqaddas. Dalam Baitul Muqaddas. Walau Isa salasun wa salasuna sanatan. Walau Isa salasun wa 30 akan sanatan tahun. Jadi umurnya 33 tahun. Wa asalan urip sabane sapa atan urip sapa umu ibu Nabi Isa ba'dahu sakwise Isa masih sawet diangkat tadi sita sinina 6 tahun. Setelah Nabi Isa diangkat, ibunya masih hidup 6 tahun. Rawa Syekhoni. Rangira Syekhoni yaitu Bukhari Muslim hadis annahu sanisa iku yanzilu temurun Isa akrab kurbasaati parke dina. Jadi Nabi Isa itu nanti akan turun mendekati kiamat dekat. Wayakumu bisa nabina, wayakulan mukun sebenarnya bisa nabina kelan sak nabi. Tadi dia nanti hukumnya tidak hukum yang dia jalankan pada semasa hidupnya, tapi meneruskan, melanjutkan hukum yang digunakan Nabi. Makanya hukumnya ya menggunakan Al-Quran ya, bukan menggunakan Injil. Wa itu ad-Dajjal dan membunuh Dajjal, wal khinzir dan babi. Wa surus soliba dan merusak salib yang disembah oleh orang-orang yang menganggap itu sebagai Tuhan. Wa da'ul jizah nyelehake membebaskan pajak, tadi menghilangkan pajak. Wa bi hadis Muslim annahu yamkutu sapa sinina. Di hadis Muslim, wa bi hadis Muslim annahu satun utai satun Isa iku yang meneng manggon netepi Isa sabsinya ing dalam 7 tahun. Jadi di dunia ini 7 tahun setelah turun 7 tahun. Wa bi hadisin in da Abi Dawud atau Toyalibi arba'ina sanata. Hadis yang lain Abi Dawud dan Toyalibi ini 40 tahun. Kok beda? Wa yutafa lan sedo Isa wa yusol la lan
Wa yusallan disolati sapa. Wa yusallan disolat apa Isa dan salat dia meninggal dunia dan disolati Isa ya, dimakan. Wa itu anal murad majmu'ul rubsihi fil anak qabla rabi wa tadi itu menunjukkan mengapa 40 itu dimungkinkan kumpulan dari 33 ditambah 7 akhirnya kan 40 ya. 7 itu setelah turun hidup di bumi 7 tahun, kemudian ditambah hidupnya sebelum diangkat, maka jumlahnya 40 tahun. Dari kalimat kur utai mengkon barang sing disebut min Isa min amri nyatane saking perkara Isa natluhu macaake ingsun ing dalik nakun akan ingsun alika ya Muhammad minal ayati ayat halun minha hale pirpa dadi natluhu na ayati. Jadi Allah menceritakan kepada Muhammad beberapa tanda tentang kejadian Nabi Isa fi natlu wa amilu ma fi dalik wa amil sing ngamilno min ayat iku ma barang to makna fi dalik lapan tadi min makna isyarat saking makna isyarat. Jadi dalik akan isyarat penuh menunjukkan ya. Wa dzikir hakim sebutan kang koko ail mukami kan dan koka Al-Qur'ani tegese Quran. Tadi Allah memberikan cerita kepada Nabi Isa dan memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Inilah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini pemahaman kita semakin mengerti dan mudah-mudahan juga amal kita semakin hari semakin baik. Bila ada sedikit keliru bacaan maupun penjelasan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Rodi billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zid ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.